Tadi kan ada baca zikir pagi petang Ustazah. Kalau ini masalah saya pribadi ya. Kalau pagi-pagi tuh ibu-ibu tuh suka riweh ya Ustazah. Itu waktu bacanya kan setelah subuh ya Ustazah. Cuman jadi saya akalin, saya setel Al-Ma'surat pagi. Saya setel di TV Al-Ma'surat pagi. Jadi saya sambil siap-siapin bekal anak-anak. Anak-anak juga sambil dengar, sambil rapi-rapi. Itu kita sambil jadi Ustazah. Kalau gitu bagaimana Ustazah? Ya. Terima kasih Ustazah. Ya. Masya Allah ya. Memang ibu-ibu repot banget kalau pagi-pagiannya, Masya Allah. Hektik, apalagi kalau ya mau hari libur nggak hari libur sama aja lah ibu-ibu ya. Pagi juga hektik, libur juga gitu sama aja. Jadi begini ibu-ibu. Yang pertama, zikir pagi petang itu punya waktu yang paling baik atau afdol dibaca. Afdol yang dibaca itu adalah sebelum terbitnya matahari itu afdol. Ya, sebelum terbitnya matahari itu waktu afdolnya kita baca zikir pagi. Kalau petang sebelum tenggelamnya matahari itu waktu afdolnya kita baca zikir petang. Tetapi ya kita ambil aja pendapat ulama. Sampai kapan ini zikir masih bisa dibaca di luar waktu afdol? Di antara beliau ada yang mengatakan kalau zikir pagi ini yang paling mudah untuk ibu-ibu. Kata Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa agama itu mudah. Jadi apa-apa tuh dipermudah aja. Kalau memang susah sekali. Susah sekali apalagi ibu sekarang itu kan anak-anak masuk sekolah semuanya. Dulu zaman sahabat nggak ada sekolah pagi, ya kan? Jadi yang penting ke rumah guru, gurunya buka belajar jam berapa ya udah. Misalnya duha ya masih duha. Kalau sekarang kan enggak, pagi macet dan lain sebagainya. Jadi ada yang mengatakan itu sampai sebelum zuhur. Kalau malam tuh ada yang mengatakan sampai sebelum tengah malam. Jadi selama kita masih sempat, bagus awal-awal kita dengerin sambil didik anak kita supaya kita tenang juga kan, karena ibu-ibu itu kan perasa dan lain sebagainya. Itu apalagi kalau ada daur bulanannya, lagi PMS, lagi apalagi kalau misalnya dia udah nggak head itu, apa premonopause, apa, wah itu kan emosi, aduh kayaknya ya, itu semua kursi di rumah mau dibanting. Jadi kalau pagi, ya kan tahu lah kita hawa di dalam badan kita ini kayak kenapa sih mau marah terus gitu ya, apalagi orang premonopause atau menopause awal itu rasanya katanya begitu. Ya kalau saya belum sampai situ, baru masih PMS aja. Jadi itu membantu kita untuk tenang. Karena kan ada zikir di rumah itu membantu kita untuk tenang. Lalu mengajarkan anak kita supaya bahwa ada al-ma'surat, ada zikir pagi yang setiap pagi itu kita baca. Begitupun sore itu kan udah lelah banget bu. Masalah laporan anak di sekolah, suami begini, ini tukang sayur nggak datang, mbak di rumah cuci gosok tiba-tiba nggak datang sakit, udah padahal harus ngurusin pengajian, udah carut marut. Kita setel lagi zikir petang. Kalau kita bisa sambil baca berarti kita udah baca zikir. Tapi kalau kita belum baca cuma dengar doang, itu namanya dengar zikir. Iya, sampai ngikutin nggak apa-apa. Alhamdulillah. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak ngikutin, dengerin toh, kita belum membaca, ya kan? Apalagi doa-doa istighfar atau apa kan harus ada dan ucapan Allahumma anta rabbi, pakai perasaan kan? Ini di samping masak, samping ngomel-ngomel, cepetan ininya. Enggak. Jadi kalau kata para ulama tuh mengatakan kalau memang waktunya itu pendek, dari keseluruhan yang kubro kamu nggak bisa baca aja yang sugro yang pendek. Atau misalnya sugro mungkin beberapa dari itu kamu pilih yang bisa kamu baca dan sampai enggak harus urutan enggak. Ya, karena itu kan hadisnya beda-beda, cuma dikumpulin aja jadi satu. Nah, jadi doa-doa pagi, doa-doa petang yang Rasulullah itu pernah ucapkan dikumpulin jadi satu supaya kita mudah untuk membaca. Ya, misalnya baca 10 pagi, 10 malam kita mendapatkan sore mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi itu jangan ditinggal.
Ya, terus misalnya tadi saya dulu istighfar, jangan ditinggal. Ya, itu juga supaya nggak kena jin apa segala macam. Ayat kursi 3 full, ya kalau bisa semuanya. Tapi kalau enggak, kita kan kalau setiap hari baca tuh ada yang kita ingat. Kayak gitu. Gitu ya, Mbak ya. Jadi waktunya panjang insya Allah. Ya, lebih panjang daripada insya Allah dari terbit dan sebelum tenggelam. Nih, kalau pas itu kita putar nggak apa-apa supaya kita ajarin anak kita. Kalau masih ada waktu lagi setelah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ini nggak harus dibaca memang. Ya, dibacakan di rumahnya. Berarti nggak harus kita yang baca. Ya, supaya jinnya keluar. Ya, dibacakan di rumahnya. Jadi dibacakan siapapun yang baca, bisa syekh juga dibaca, syekh yang baca nggak apa-apa. Ya, gitu setiap pagi. Ya, setiap pagi. Ya, itu resepnya coba dicatat. Ya, belum alam bisa. Ya.